Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aswatiatu, nama budaya, salam kebajikan. Hari ini, kami dari kelompok 8, mata kuliah Micro Teaching akan mempraktekkan salah satu keterampilan mengajar, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang beranggota saya sendiri, Maria Novita Isa, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Perkenalkan, nama saya Maria Zikatia. Selamat pagi, perkenalkan saya Teresia Rosalinda Sisi. Teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian daripada keterampilan mengajar tersebut. Pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan seorang guru dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara guru dengan murid dan murid dengan murid, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi guru untuk memberikan perhatian lebih kepada muridnya, sehingga teraplah suasana yang baik dan sehat antara guru dan murid dengan murid. Yang kedua, memberikan bantuan kepada guru. Dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat individual para murid-muridnya, dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih efektif. Ketiga, memberikan peluang untuk berdiskusi lebih mendalam, baik itu mengenai pertanyaan-pertanyaan soal pembelajaran atau pertanyaan individual yang dialami oleh murid-murid, sehingga nantinya guru dapat merespon atau mengetahui masalah yang dirasakan oleh murid-muridnya dalam masa pembelajaran. Syarat-syarat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Syarat yang pertama harus terjadinya adanya hubungan baik antara guru dengan murid. Yang kedua, murid belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, murid mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, murid dilibatkan dalam perencanaan belajar. Yang kelima, guru dapat memainkan berbagai macam peran. Komponen dan praktik keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya, saya akan membahas 6 komponen-komponen yang harus dikuasai seorang guru dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang satu, mesti perhatikan siswa pada topik dan tujuan yang akan dibahas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik? Baik, Baik, Bu. Bu. Puji syukur ya, hari ini kabarnya baik semua. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang gak hadir hari ini? Agus, Bu. Agus gak masuk, kemana dia? Nggak Nggak tahu, tahu, Bu. Oke, berarti nanti Agus Ibu alpakan ya. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya. Karena Ibu lihat anak-anak ini pada semangat mau belajar hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang anak-anak yang mengubah dunia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dong sama anak-anak di sini, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak yang mengubah dunia itu? Kalau yang bisa jawab, silakan dijawab ya. Anak-anak yang tidak takut untuk bermimpi besar, Bu. Oke, baik, betul ya jawaban dari temannya. Berikutnya, siapa tahu ada yang mau berpendapat lagi, silakan. Anak yang bekerja keras untuk mewujudkan mimpi mereka, Bu. Jawaban dari Yusi dan Sahrul itu sudah benar ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan membantu jawaban yang lebih detail lagi. Apa sih yang dimaksud dengan anak-anak yang mengubah dunia itu? Nah, anak-anak yang mengubah dunia itu adalah anak-anak yang memiliki ide-ide inovatif, semangat untuk membuat perubahan, dan keberanian untuk bertindak mengatasi masalah global. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut. Di sini anak-anak bisa lihat di layar ada 2 perempuan kakak beradik yang bernama Melati dan Isabel. Mereka berumur 12 dan 10 tahun. Mereka ini berasal dari Pulau Bali. Sejak kecil mereka suka berpetualang seperti bersepeda ke daerah-daerah pedesaan. Alam Bali adalah tempat mereka bermain. Nah, di sekolah juga Melati dan Isabel belajar nih tentang orang-orang yang mengubah dunia seperti Nelson Mandela, Martin Luther King. Nah, terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut, Melati dan Isabel mereka berpikir nih, perubahan apa ya yang bisa kita buat sekarang sebagai anak-anak Pulau Bali. Nah, setelah mereka berpikir, ternyata mereka melihat nih,
di pantai sering terlihat tumpukan sampah plastik ketika mereka bersepeda. Nah, mereka melihat itu dan mereka mau mengubahnya bagaimana supaya di pantai itu tidak ada tumpukan sampah lagi. Baik, dari penjelasan yang tadi Ibu berikan, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mengubah pantai yang tadinya kotor menjadi bersih kembali? Caranya membuat pantai yang tadinya kotor menjadi bersih. Pertama-tama kita bersihkan sampah secara berkala dengan cara kita mengajak masyarakat lingkungan sekitar untuk membersihkan sampah yang ada di pantai. Jadi kita dengan membersihkan pantai itu kita dapat mengubah pantai yang tadinya kotor menjadi bersih kembali. Setelah bersih, kita sediakan tempat sampah agar masyarakat yang datang berkunjung tidak membuang sampahnya sembarangan. Jadi bisa dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu mau anak-anak di sini membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Ibu mau kalian mencari 5 contoh yang ada di dunia ini, 5 contoh anak-anak yang mengubah dunia. Jika sudah dibentuk kelompoknya, Ibu mau kalian diskusikan. Setelah diskusikan, Ibu mau kalian presentasikan ke depan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi. Di sini anak-anak harus mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah dilakukan, sudah didiskusikan. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju perwakilannya. Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu contoh anak-anak yang mengubah dunia. Yang pertama ada Malala Yousafzai, yaitu aktivitas pendidikan yang memperjuangkan hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di Pakistan. Kedua ada Greta Thunberg, aktivitas lingkungan yang menyuarakan keprihatinan tentang perubahan iklim. Oke, baik. Berikutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Dari kelompok 2, setelah kalian mendiskusikan bersama dan mempresentasikannya, apakah kalian sudah siap ke depannya untuk menjadi generasi selanjutnya anak-anak yang mengubah dunia? Sebagai anak Indonesia, apakah kalian sedia menjadi generasi selanjutnya untuk mengubah dunia? Ya Bu, insya Allah kami bersedia. Oke, baik. Terima kasih ya buat kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik anak-anak, kita tutup diskusi kita hari ini sampai di sini. Di sini Ibu juga mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang anak-anak yang mengubah dunia, menunjukkan bahwa usia bukanlah batasan untuk membuat dampak-dampak positif. Nah, mereka membuktikan bahwa keberanian, kreativitas, dan tekad dapat menghantarkan perubahan besar bahkan di tengah tantangan yang ada. Nah, jadi di sini Ibu mau anak-anak Ibu semua yang ada di sini dapat menjadi generasi selanjutnya untuk mengubah dunia ini menjadi yang lebih baik ke depannya. Apakah anak-anak semua siap? Siap, Bu. Pintar ya anak-anak Ibu semuanya. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu.